Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari DECM FX Audio DR07. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. DR07 ini dikirimin langsung oleh Hi-Fi Go, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk langsung aja saya buka dusnya. Waktu itu unboxingnya kurang lebih kayak gini. Ini udah saya packing ulang. Ini dapat kabel USB yang kayak printer tipe B ke tipe A. Kayak begini. Ini ada kartu QC untuk kabelnya. Ini ada antena Bluetooth, dapet power brick. Ini untuk dicolokin ke power bricknya. Dapet remote yang jujur aja build quality remote-nya agak ringkih ya. Bisa dilihat ini plastiknya plastik tipis, ini serem sekali. Tapi ya udah, dapet remote lumayan. Ada kitabnya yang nggak pernah saya baca. Dan juga dapet si DECM-nya. Kayak begini, tunggu sebentar saya beresin kardusnya. Kita masuk ke build quality-nya. Ini dari metal, dia solid banget. Kalau bagian depan kayak apa? Dia ada power dan juga selection button. Ini bisa dipencet untuk nyala matiin dan input selection. Sini ada monochrome screen yang lumayan lah nampilin sedikit informasi kayak sample rate, gain, resolusi, dan juga volume. Untuk colokannya sendiri ini dua-duanya single-ended, dia 3.5 dan quarter inch. Di sini ada volume wheel yang bisa dipakai untuk nge-mute, dipakai untuk masuk ke menu, untuk ganti gain, ganti filter juga. Sedangkan di bagian belakangnya dia ada si colokan untuk Bluetooth antena, USB in, optical in, coaxial in, optical out, dan juga line out. Dan juga untuk si powernya. Kalau output power dari si DR07 dia rated di 1100 mW 32 ohm. Di tes dicolok ke HD650 ini nggak ada masalah apa-apa, udah lebih dari cukup. Di volume 30 high gain udah kenceng. Ini bodinya lumayan panas kalau misalkan dipakai lebih dari 1 jam. Padahal ruangan saya ber-AC, tapi mungkin karena dia nggak ada ventilasi apa-apa jadi ya panas. Kalau misalkan soundnya gimana, langsung aja kita bahas. Secara overall dia netral ke arah analytical. Bassnya dulu. Dia snappy dan well control. Dia pembawaannya tight. Nggak ada micinnya, bass kontrolnya bagus, dites pakai Sennhei HD650 aman banget. Impresinya kalau di HD650 tuh biasanya dia bassnya agak lemot ya. Dia tuh kalau dicolok ke DR07, dia berasa agak lebih gesit sedikit. Tapi kalau misalkan di pair kayak ke IEM atau headphone planar contohnya ya, yang decay-nya biasa ekornya agak pendek tuh di sini jadi agak terlalu pendek ya rasanya. Untuk mid-range-nya gimana? Dia netral, dia nggak nambah apa-apa ke mid-range-nya, dia transparan dan jujur banget suaranya. Nggak nambah extra note weight juga, bisa jadi untuk beberapa orang yang kebiasaan denger mid-range agak tebel, DR07 bakal berasa agak terlalu analytical kayaknya dibandingkan yang lebih full emotion dan musicality. Kalau treble-nya gimana? Treble-nya dia extend dan airy. Di DR07 berasa kayak ada micinnya sedikit di area treble-nya. Di tes di HD650 dia tuh berasa kayak sedikit lebih ngecering, dikit, tapi lumayan noticeable. Decay treble-nya juga berasa lebih panjang dari biasanya, efeknya jadi kayak nambah sense of details. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk harganya yang 170 USD saya bisa bilang ini very good. Stage-nya lumayan megah, sekali lagi di tes di HD650. Dia lebih megah let's say dari audio interface kayak Scarlett 212 4th Gen,
Kayak apalagi SSL 2, dia lebih megah di sini. Dia juga punya proper stage layering, imagingnya juga very good. Nggak ada masalah apa-apa untuk render holografis kalau emang item yang dicolokin udah bisa nampilin holografis. Tapi kalau misalkan tipikal saya tes pakai Moondrop Q2, dia tuh dari 2.5D sounding berasanya kalau colok ke DR07 jadi hampir ya, kata kuncinya hampir. Belum holografis, tapi hampir. Berarti udah ada improvement yang berarti sangat bagus. Untuk separasi dan positioningnya dia very good juga. Saya nggak ada problem atau komplain apa-apa, dia tuh punya very good separation dan positioning, kebantu juga dari tonality-nya yang memang well control dan ke arah analytical. Detail retrieval-nya juga very good, dia punya superb treble detail serta ekor treble yang panjang, resolving midrange ekornya normal, dan good bass tapi ekornya pendek. Dengan kata lain, very good treble detail, good midrange detail, dan above average bass detail. Kita langsung aja masuk ke konklusinya. Konklusinya gimana, ini rekomen gak sih? Jawabannya yes, ini deck M dengan value yang lumayan kuat di market saat ini. Apalagi kalau kalian cari suaranya yang netral dan sedikit ke arah analytical. Kalian tuh misal kalau spend 170 USD ke si DR07 berasa dapat menang banyak ya. Dapat komponen spek oke, dia decknya make dual AK4493. Dapat Bluetooth juga, powernya badak. Suaranya netral analytical dengan technicality yang very good. Tapi ya seperti biasa, kalau misalkan ada yang nyinyir nanya nih, Bang, kok dia tesnya nggak sambil dinyalain sih? Ini palsu ya? Atau nyanya? Jawabannya kenapa? Karena power outlet saya agak jauh dari meja komputer saya, dan si kabelnya nggak nyampe. Begitu alasannya. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa nyalain si FX audionya. Jadi kurang lebih reviewnya seperti itu. Dah, sekian dari saya lagi kurang enak badan, ini suaranya juga agak habis, tapi ya udah curhat sedikit. Terima kasih udah mampir di video ini. Kalau berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.